Sekarang kita akan membahas tentang writing guidelines. Setelah kita pelajari mengenai tes konseptualisasi, lalu kita mempelajari tentang bagaimana mengoperasionalisasi konsep yang sudah kita buat, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan item. Tahap ini adalah tahap ketiga dari keseluruhan proses yang biasanya dikerjakan dalam pengembangan ses sesuai dengan buku The Standard. Bahasan kali ini kita akan mencoba membahas tentang jenis-jenis format tes, lalu item writing, guidelines-nya, yaitu bagaimana kita membahas tentang dalam penulisan, soal. Secara umum, jenis tes itu dibagi menjadi 2, berdasarkan buku dari Haladina. Pembagian 2 ini didasarkan pada bentuk selected response format dan constructed response format. Selected response format adalah sebuah tes yang memiliki format di mana audien dari tes dibebaskan untuk memilih jawaban yang tersedia. Sehingga ini lebih sederhana, ada beberapa jenisnya, ada multiple choice, ada matching, ada alternate choice, ada complex multiple choice, dan lain sebagainya. Sedangkan constructed response format, kita meminta audiens atau peserta tes untuk mengkonstruksi jawabannya, tidak memilih jawabannya. Jadi biasanya completion yaitu jawaban pendek, ada short answer, lalu extended answer essay atau oral essay, lalu ada juga take home essay. Selected response format, di sini kita akan mempelajarinya atau melihat jenis-jenisnya. Ini yang biasa kita pelajari di awal, yang disebut dengan conventional multiple choice. Terdiri dari STEM di sini, lalu ada pilihan jawabannya. Pada saat ini dibuat, Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai presiden, maka pilihannya menjadi benar di situ. Atau matching. Matching adalah format tes di mana kita harus menjodohkan antara STEM dengan pilihan jawaban. Misalnya ini adalah pilihan jawaban A, B, C, D, lalu dipilih untuk menjawab pertanyaan dari 1 sampai dengan 5. Berikutnya adalah alternate choice, di mana biasanya peserta tes diminta untuk memilih dari 2 pilihan jawaban. Berbeda dengan multiple choice, alternative choice, formatnya hanya terdiri dari 2 pilihan jawaban, A atau B, tetapi bukan true and false. Pilihan jawabannya terdiri dari 2 pernyataan atau kata-kata yang bisa melengkapi pertanyaan yang diberikan. Sedangkan kompleks multiple choice biasanya kita kenal pada tes-tes, achievement, misalnya SBMPTN, dulu zaman, ujian akhir semester, di mana pilihan jawaban bisa 1, 2 benar, 2, 3 benar, 1, 3 benar, dan 1, 2, 3 benar. Dan true false itu hanya betul salah. Terdiri dari 2 pilihan jawaban, di mana peserta harus menjawab benar atau salah untuk setiap pernyataan yang diberikan. Dan multiple true false berarti, soal-soal yang disajikan itu kita harus menjawab benar salah. Lalu perbedaan dengan true false nanti akan di-skor, misalnya bila benar 3 dari 5 pertanyaan ini maka skornya akan diberikan 1. Soal AKM, pada tahun ini mencoba untuk dikembangkan menggunakan metode multiple true false. Sehingga beda dengan true false yang biasa ketika benar untuk setiap soal akan diberikan skor 1, tapi multiple true false harus beberapa dulu benar untuk mendapatkan skor keseluruhan dari soal ini adalah benar. Content dependent item set adalah ketika kita memberikan soal-soal dalam bentuk konteks. Jadi konteks dependent. Sehingga biasanya soal-soal ini berupa wacana atau studi kasus, di mana ada beberapa pertanyaan yang mengiringinya.
Setelah kita mempelajari mengenai, jenis-jenis format, terutama dalam selected test, bukan constructed test, maka kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara kita menulis item. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penulisan item, yang berupa prosedur umum, yang berkaitan dengan konten, yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kita mendevelop stem atau batang soal, yang keempat berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan option atau pilihan jawaban, lalu bagaimana kita mengembangkan jawaban yang benar atau correct answer. Pada prosedur yang pertama, secara umum, ada dua format yang kita harus pilih. Pilih jawaban yang terbaik atau pilihlah jawaban yang benar. Kedua hal tersebut membedakan bagaimana partisipan menjawab soal. Ketika kita membuat instruksi dalam sebuah tes pilihlah jawaban yang terbaik, maka peserta akan disajikan beberapa pernyataan yang benar, tetapi kita harus memilih yang terbaik. Tetapi ketika jawaban yang benar, maka hanya ada kesatuan kebenaran mutlak di soal tersebut. Misalnya pada pilih jawaban yang terbaik adalah apa yang kita akan lakukan ketika kita berada dalam keadaan gempa? Apakah kita harus berlari, atau apakah kita harus diam di dalam ruangan, apakah kita harus berada di bawah meja, seperti itu. Maka semua jawaban tersebut benar, tetapi mana jawaban yang terbaik untuk kita dapat mendapatkan skor yang tertinggi. Sedangkan pilihan jawaban yang benar itu biasanya hanya ada jawaban benar yang satu di dalam pilihan jawaban. Yang kedua adalah penulisan jawaban sebaiknya ditulis secara vertikal dibandingkan dengan horizontal. Artinya, penulisan soal, misalnya seperti ini kurang baik karena secara proses kognitif, peserta akan mengalami kesulitan untuk menjawab soal. Terutama jika soal dan lembar jawaban itu berbeda. Tetapi akan lebih baik ketika kita menulisnya ke dalam bentuk vertikal seperti ini. Berikutnya adalah meminimalisir pembuatan soal yang memerlukan waktu lama untuk membaca soal. Misalnya, ketika kita membuat soal, Indonesia yang telah merdeka sejak tahun 1945 sudah memiliki beberapa presiden hingga saat ini. Siapakah presiden Indonesia keempat? Hal tersebut banyak kata-kata atau kalimat yang sebenarnya tidak diperlukan dalam soal ini. Cukup kita menuliskan hanya siapakah presiden Indonesia keempat, maka soal ini akan menjadi efektif. Nomor keempat adalah sediakan waktu untuk memeriksa kembali soal yang telah dibuat. Seperti Anda perhatikan, ada beberapa misalnya kesalahan penulisan yang perlu kita perhatikan agar soal yang dibuat oleh kita menjadi lebih baik. Yang kelima, hindari kesalahan penulisan, tata bahasa, atau singkatan. Biasanya ketika kita tidak ahli dalam bahasa, maka akan ada orang expert yang akan mengevaluasi bagaimana secara bahasa hal tersebut disajikan. Hindari soal trik atau jebakan. Karena soal trik dan jebakan tidak menggali tentang kemampuan seseorang, tetapi lebih kepada kejelian atau kebetulan seseorang tersebut bisa menjawab dengan benar. Misalkan, berapa bulankah selama setahun yang terdiri dari 28 hari? Maka kebanyakan orang akan menjawab satu, yaitu bulan Februari. Tapi kita telah lebih lanjut, maka dengan jumlah 28 hari, hampir semua hari, semua bulan itu mempunyai 28 hari, bahkan lebih. Sehingga tujuan dari tes menjadi ambigu. Berikutnya kita akan membahas tentang General Content Item Writing Concern, yaitu berkaitan dengan konten-konten yang perlu kita perhatikan dalam penulisan item. Pertama, setiap item harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran atau test specification. Anda sudah mempelajari bagaimana test specification dibuat. Maka, ketika Anda membuat soal, pastikan setiap soal yang diberikan sesuai dengan test specification yang telah Anda rancang. Dan setiap soal hanya mengukur satu test specification. Tidak bisa kita mengukur dua hal di dalam satu item. Itu menjadi kurang baik. Fokus pada satu permasalahan itu akan lebih baik. Sebagai contoh, misalnya,
Saya adalah orang yang gemar menabung dan baik hati. Hal tersebut bisa kontradiktif, karena saya bisa baik hati tapi tidak gemar menabung, atau saya gemar menabung tapi saya tidak baik hati. Sehingga hal tersebut tidak fokus pada dalam satu permasalahan. Berikutnya disesuaikan dengan tingkat pendidikan orang yang hendak dites. Sangat penting kita menentukan audiens yang akan dites. Misalnya, ketika kita membuat tes kecerdasan yang berkaitan dengan tes anak, maka soal-soal yang disajikan, konten-konten yang disajikan akan berbeda ketika kita membuat soal-soal untuk dewasa. Misalnya, pada tes anak, maka akan lebih banyak soal-soal yang berkaitan dengan gambar, sesuatu yang menarik, sehingga anak bisa termotivasi untuk mengerjakannya. Beda dengan ketika kita membuat untuk dewasa. Dalam soal abstrak pun, pada orang yang dewasa bisa menjawab persoalan yang diberikan. Hindari pengetahuan yang terlalu spesifik, sehingga hanya orang-orang tertentu bisa menjawab hal tersebut atau tidak berlaku umum. Lalu hindari soal yang bersifat opini, karena opini akan membuat ambigu dalam menentukan kunci jawaban yang paling benar. Penekanan pada high level thinking. Jika Anda sudah mempelajari tentang taksonomi Bloom, maka higher level thinking adalah ketika kita mengaplikasikan pelajaran yang kita berikan atau pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Beda dengan hanya memorizing, tahun manakah terjadinya perang A, itu adalah lower level thinking. Tetapi apa yang menyebabkan perang A itu menjadi higher level thinking. Misalnya pengetahuan terlalu spesifik, siapakah presiden yang memiliki arti sang penakluk di dalamnya? Mungkin tidak tahu, atau banyak orang tidak tahu ada kata sang penakluk di dalam nama keempat presiden di sini. Di antara 4 presiden di sini. Atau bersifat opini. Siapakah siapakah menurut Anda presiden yang paling berpengaruh di Indonesia? Hal tersebut akan membuat kerancuan. STEM construction. Bagaimana kita mengembangkan batang soal? Dalam setiap soal, terutama dalam pilihan ganda, maka akan terdapat stem, lalu jawaban yang benar, dan pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban biasa juga disebut dengan distractor. Sehingga nanti akan ada analisis yang disebut dengan distractor power. Pada pembuatan stem atau batang soal, buatlah pernyataan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak memudahkan atau tidak menyulitkan orang dalam memahami persoalan yang diberikan. Contoh kurang baik. Soeharto adalah, walaupun format soal ini menentukan mana jawaban yang paling tepat, maka ini sulit untuk dijawab karena tidak ada pernyataan mengenai Soeharto yang disajikan. Mungkin keempat hal ini juga benar. Tapi jika contoh yang baik yang diberikan kepada Presiden Soeharto melalui TAP MPR nomor 5 tahun 1983 adalah misalnya seperti itu. Buatlah ide pokok pada bagian stem, badan soal, bukan pada pilihan. Misalnya, perusahaan X Regional 3 memiliki area kelola meliputi area Jawa Barat hingga Sumatera Selatan, meliputi Jawa Timur, meliputi area Sumatera Utara, meliputi area Jawa Tengah. Di sini ada beberapa hal yang diulangi sehingga tidak efektif. Akan lebih baik jika kita letakkan menjadi di atas. Yang ketiga dan yang keempat, gunakanlah kalimat yang positif. Hindarilah penggunaan kalimat negatif. Jika harus menggunakannya, maka harus diberikan peringatan. Atau jangan sampai kita menggunakan double negatif. Di bawah ini yang tidak termasuk hal ini kecuali, maka itu akan membingungkan. Jika Anda harus menggunakan kata kecuali, maka Anda berikan sign. Bisa dicetak tebal, di huruf kapital, di garis bawah. Itu akan memudahkan orang untuk memahami maksud yang diberikan oleh penulis soal. General Option Development. Gunakan pilihan yang masuk akal dan homogen. Misalnya, contoh yang kurang baik, berdasarkan BNPB, cara yang terbaik dalam menghadapi gempa kecuali, misalnya, menyediakan alat pemadam kebakaran, itu menjadi kurang baik karena tidak homogen.
dibandingkan merunduk berpegangan, melindungi kepala, bersembunyi di bawah meja. Buatlah kalimat pilihan dengan panjang kalimat yang hampir setara. Ini sangat sulit memang terkadang untuk beberapa hal, tapi kita akan harus usahakan untuk menjadi setara, sehingga akan, terlihat, eee, lebih rapi dan tidak membuat orang menjawab atau mengarahkan jawabannya. Lalu kita harus mengurutkan pilihan jawaban. Seperti Anda lihat pada soal ini, contoh yang kurang baik disajikan tidak berurutan untuk panjangnya. Disajikan ada yang panjang lalu yang tengahnya di bawah. Pada soal ini, maka Anda bisa lihat soal-soal sudah disajikan secara berurutan dari yang terpendek ke yang terpanjang ataupun sebaliknya. Atau penulisan untuk soal-soal yang bersifat angka. Maka angka harus diurutkan berdasarkan yang terkecil ke yang terbesar sehingga orang dalam menjawab tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan jawaban. Jadi akan lebih baik ketika Anda mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun yang terbesar ke yang terkecil. Ini juga bisa digunakan sebagai yang tadi contoh yang tidak, eee, panjangnya tidak sama, menjadi sama. Hindari pilihan kata semua jawaban benar, semua jawaban salah, atau tidak tahu, karena ini kurang baik dalam penulisan soal. Misalnya seperti ini, tidak ada jawaban yang benar. Lebih baik Anda memasukkan pilihan jawaban di dalam pilihan D. Hindari menggunakan humor. Terkadang beberapa penulis soal menggunakan humor dalam soalnya, sehingga ini menjadi kurang efektif atau membuat soal menjadi kurang profesional. Lalu buatlah dalam kalimat positif tadi sudah dibahas, untuk pengecoh gunakan kalimat yang logikanya benar tapi tidak menjawab persoalan. Misalnya, apakah sebabnya orang yang tuli biasanya mengalami kebisuan? Pada orang bisu sulit untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, orang bisu tidak belajar mendengarkan sehingga tidak belajar berbicara, bagian gendang telinga mengalami kesulitan, kerusakan sehingga tidak bisa mendengar. Jika Anda tahu hal tersebut, maka sebenarnya pilihan C adalah sesuatu yang benar tetapi tidak berkaitan dalam tuli dan bisu. Correct answer, concern. Maka Anda harus seimbangkan jumlah kunci yang pertama. Beberapa penulis soal awal biasanya menuliskan jawaban kunci pada jawaban semuanya A, semuanya B, semua C, semua D. Maka itu tidak baik. Lalu yang kedua adalah gunakan hanya satu jawaban yang benar. Itu akan lebih efektif dibandingkan di dalam sebuah soal terdapat dua jawaban yang benar. Itu menjadi kurang efektif karena kurang baik dalam eh, analisis distraktor. Di dalam penelitian menemukan bahwa penulis item cenderung menyembunyikan kunci di posisi tengah-tengah, sedangkan kandidat cenderung mencari jawaban di tempat yang sama. Sehingga dalam penulisan soal, pastikan Anda tidak hanya meletakkan jawaban pada pilihan B dan C. Mencobalah untuk meletakkan pilihan jawaban pada A dan E. Walaupun terkadang pada penulis soal awal biasanya ketakutan untuk meletakkan jawaban di A. Sekian eh, penjelasan mengenai bagaimana menulis item. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menuliskan di kolom pertanyaan.